Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bokotan Pring, saat ini saya berada di tengah-tengah dari kebun bambu ini. Nah, di sini terlihat ada nama tertulis. Memang kalau di layar tidak begitu jelas. Nah, ini saya membaca Pangeran Singonegoro Giri ke-9. Ya, kita coba masuk. Teman-teman sudah ada di depan bersama Kang Petung Sewu, ada Macan Abang Channel dan Mas Den Vlog. Kita coba telusuri. Ya, selain juga makam, konon katanya di tempat ini, sebuah kompleks pemakaman besar ini merupakan ada semacam kayak kejadian pengerusakan begitu di zaman kolonial ya. Terlihat di sini batu-batu karang ini dulunya yang menutupi makam-makam di sini, dan terlihat ada masih terdapat beberapa pondasi-pondasi dari pembatas pemakaman dari seorang keluarga istana di sini. Ya, kita coba melihat lebih dekat, dan disinilah makam dari seorang raja, Pangeran Singonegoro Giri 9. Nah, untuk batu nisan yang di dalam situ adalah batu nisan asli peninggalan ya, asli, bukan batu nisan buatan sekarang. Untuk lebih jelasnya tentang keterangan dari makam-makam yang ada di sini, kita mencoba untuk menghadirkan narasumber. Beliau adalah Kang Asrul yang merupakan masih keturunan ke-19 di Trah Kerajaan Giri Kedaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai ke makam Pangeran Singonegoro. Kalau secara urutan raja, beliau ini ke-10 dari dulurnya Mas Giri. Cuman kalau dari segi urutan nasab, beliau urutan ke-9 dari Mas Giri. Jadi memang makam ini dulunya itu baru ketemu itu sekitar tahun 2003, dan ini makam Mas Singonegoro. Jadi mereka ya. Nah, ini dulu tertutup karang, dan nisan yang ada di sini ini ada di bawah karang. Nah, dulu Bu Ninis BPJB itu sempat ke sini, dan dikira Bu Ninis yang Pangeran Singonegoro itu adalah Mbak Diah itu, karena nisannya mencirikan seperti laki-laki. Nah, kemudian 2003 itu terus akhirnya ditinggal oleh Kang Pul sampai sekitar 2018 baru ke sini lagi. Nah, ini dulu hanya 2 makam, lainnya belum muncul. Nah, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba satu persatu makam itu terlihat nisannya, kemudian terlihat nisannya. Jadi otomatis begitu ya, tiba-tiba terlihat ya. Nggih, wallahu alam. Ketika sendiri dari sendiri. Kemungkinan ya kita secara geologi tanah saja. Nah, karena memang kena air dan sebagainya, faktor itu terus air itu. Nah, kenapa nisan kepala dengan kaki ini beda? Nah, ketika beliau ini 1679 menjabat sebagai Susunan Giri, dicirikan pada nisan kepala. Dan ketika 1691 itu beliau mulai menulis serat itu atau menyalin Pandong Giri pertama, 1613 atau 1691 Masehi itu dicirikan beliau menjadi seorang ulama, lebih mendekatkan diri ke ulama. Makanya nisan kaki mencirikan beliau adalah ulama, dan nisan kepala mencirikan beliau adalah seorang susunan atau raja. Nah, ini memang kemungkinan dari nisan-nisan ini sudah tidak tidak dibentuk seperti layak. Karena apa? Lebih menutup diri, dijadikan nisan seperti warga biasa. Contoh ini. Kalau yang jelas ini Patri Sosrowijoyo, ini masih menggambarkan beliau pejabat. Masih mencirikan beliau pejabat. Masih mencirikan beliau ini pejabat. pejabat. Sosrowijoyo.
Nah, beliau punya teman, Patri Sosrowijoyo ini punya teman 2 pada waktu terakhir pemerintahan Giri Kedaton. Itu ada Patih Ronggo Suci dan Patih Suroyudo. Letaknya ada di Gunung Sari. Dan makamnya gampang kok. Itu besar-besar di sana. Masih mencirikan seorang pejabat. Beliau inilah yang membantu Pusponegoro untuk merenovasi Masjid Jami. Masjid Jami Gresik. Beliau inilah arsitek. Beliau ini punya murid yang bernama Brotorejo, anak dari Pusponegoro, yang kemudian menjadi Yoso Wilangun, bapak pembangunannya Gresik. Ini tidak akan mencirikan beliau ini seorang adipati. Seorang adipati. Ini adipati Gresik pada waktu pemerintahnya Mbah Singonegoro. Makam ini munculnya Setelah kedua diketemukannya Mbah Singonegoro. Ini anak pertama. Namanya Pangeran Hanggareksa. Pangeran Hanggareksa. Ini komplek besar sebenarnya. Ini kompleknya keluarga. Ini beliau inilah yang mentasbihkan Joyonegoro sebagai keturunan Giri untuk melanjutkan Giri Kedaton yang kemudian digabung dengan Gresik. Nah, ini beliau ini bernama Pangeran Wirokusumo atau yang bisa dijuluki Pangeran Pasir. Pangeran Pasir karena beliau ini punya istri dari Kalimantan di Kerajaan Pasir. Kang, kok bisa tahu nama-nama padahal di sini tidak ada Letak. letaknya? Letaknya sudah ada. Artinya letak itu Sudah ditulis. sudah Ditulis. gitu ya, Sudah. Karena setelah Mbah Singonegoro ini menulis dilanjutkan putranya Hanggareksa ini. Jadi keterangan yang akan tadi itu merupakan hasil dari Catatannya keluarga. Dan keluarga. Nah, ini beliau ini kenapa posisinya ada di atasnya Mbah Singonegoro? Karena beliau ini anak kedua. Karena kakaknya Pangeran Hanggareksa itu tidak mau menjabat sebagai susunan Giri keadipatiannya. Nah, beliau ini adalah ini Pangeran Raden Mas Seto Adiwijoyo. Nah, Raden Mas Seto Adiwijoyo. Dan ini Pangeran Singosari. Saya kan sudah bilang di sana bahwa itu adalah simbolisasi dari penghormatan Pangeran Singosari. Oleh Singosari itu bukan kerajaan Singosari Malang, bukan ya? Julukan itu. Julukan. Karena beliau ini sebenarnya tidak wafat perang itu yang dikatakan di Bapak Tanah Jawi, perang antara Kolomunyeng dan senjatanya keturunannya Sultan Kalijogo itu. Bukan. Beliau jatuh sakit karena beliau sudah sepuh, sampun sepuh. Ini Pangeran Singosari dan ini istrinya. Orang kan kaget kalau melihat ini. Asli, cuman dibuat seperti warga biasa. Ini istri dari Adipati Jangrono III. Raden Mas ini Raden Mas Puspitosari. Raden Ayu Puspitosari. Istri dari Raden Wongsonegoro Aryo Joyo Puspito Jangrono III. Ini makamnya Mbah Puspitosari. Beliau ini dipulangkan ke Gresik karena di Surabaya ini mau terjadi perang besar-besaran. Penggemburan VOC di Yapat. Nah, pasti ada cerita. Karena Aryo Joyo Puspito ini makamnya ada di Bungkul. Di bawah keponakannya. Jadi yang tinggi yang di Bungkul itu ada makam yang tinggi itu Aryo Joko Takeban, anak dari Surodirono yang dibunuh oleh VOC pada waktu beliau hendak sowan ke Amangkurat. Sebelum itu belum sowan, belum ke keraton, tapi sudah dihadang di daerah Lawen sama VOC dan tentara bayarannya VOC. Makanya VOC itu bangkrut dikarenakan apa? 1. Korupsi besar-besaran pejabat mereka. 2. Banyak hutang. 3. Dibuat pembiayaan perang. Karena menyewa orang-orang untuk bertempur, untuk berperang dengan koloni-koloni tua.
Surabaya hancur itu ya sekitar 1772. Tidak seperti 1743 yang diceritakan Dekrah. Karena setelah itu VOC mau masuk digempur sama Saunggaling, Raden Mas Banding, anak Adipati Surengrono Lamongan. Bukan anaknya Jangrono, bukan. Adipati Notopuro Lamongan. Raden Surengrono anak dari Raden Gentini Honggowongso. Kalau yang Honggojoyo kan Adipati Pasuruan. Ini dulu ada batas. Mulai dari sini. Batas makam. Nah, ini terus ini klaster pertama gitu. Ini dulu sempat kerobohan. Nah, makanya ini nisan-nisan ini kan banyak yang ganti batu karang. Tadi yang makam ini ditemukan itu keadaan tertutup batu karang itu sejarahnya sedikit berbagi. Nah, sejarah makam yang ditutup atau memang sengaja ditutup batu karang itu. Setelah Raden Puspahita tadi, Mahmudin Soleh itu, Raden Mas Mahmudin Soleh itu kan naik tahta 1677 itu beliau mundur karena yang sudah tua, kemudian digantikan oleh Pangeran Seto Kemlaten itu Raden Wiroyadi yang dulunya adalah pejabat Jipang Panorang. Ini karena perintahnya Mataram. Nah, kemudian Pangeran Puspahita itu berwasiat, setelah anak saya pulang dari Cirebon, kasihkan tahtanya Giri. Nah, ternyata ketika Mbah Singonegoro pulang dari Cirebon, kemudian menikahi Pangeran Puger yang kalau di mana Pangeran Puger itu lokasinya di Jawa Tengah itu, di daerah sekitar Sragen itu. Nah, kemudian beliau pulang meminta tahta itu, dan Wiroyadi tidak mau. Akhirnya ditantang perang sama Pangeran Singonegoro. Akhirnya sampai beliau wafat di daerah Tuban dengan julukan Pangeran Sedo ing Kemlaten. Baru 1678-79 itu Amangkurat mendengar. Amangkurat ke sini dan Sandi Purwogiri ke Giri bilang kalau Mataram membawa pasukan. Ternyata setelah dikepung di daerah Ngepung, Giriorejo itu ternyata membawa pasukan Bayangkari dan keluarganya. Berarti kan tidak perang. Nah, akhirnya Dyah Ratna Ayu Kumalasari lah yang diberikan untuk dinikahi sebagai jaminan waktu itu. Tapi di Mataram dibunuh kecil. Di Silsilah dibunuh. Seto Alit. Nah, Sebetulnya enggak dibunuh. enggak. Sampai besar kok. Nah, ketika 1679 itu dilantik di Giri Kedaton, diberikan julukan oleh Amangkurat Pangeran Singonegoro. Kemudian Amangkurat dilantik sebagai Sultan. Amangkurat II, Raden Mas Rahmat. Beliau juga masih keturunan Ampel, karena ibunya dari Ampel. Yang diceritakan Rara Oyi itu loh. Rara Oyi itu kan sebenarnya ibunya, istri dari Amangkurat II, Amangkurat I, Raden Mas Sayyidin. Keterkaitannya dengan makam yang tertutup karang, ada dendam apa yang sebenarnya ini sebenarnya bukan dendam Mataram, tapi pengaruh VOC yang lebih besar. Karena apa? Secara perdagangan di Surabaya dan Giri, VOC tidak diberikan keleluasaan. Ada dibatasi pembatasan tentang perdagangan. Akhirnya sampai mempengaruhi Raden Mas anak dari Amangkurat II, Amangkurat III itu. Amangkurat Mas itu kalau di sana ngomong Amangkurat Mas. Dipengaruhi lah, ada dendam pribadi. Makanya makamnya ini atas perintah Pangeran Honggorekso dikabulkan dengan ditumpuki karang dan sebagainya. Batu karang. Bagaimana awal ditemukannya juga seperti itu. Kondisinya juga seperti itu. Tertutup karang. Nah, ini klaster pertama nih. Sajane bukan dendamnya VOC itu kan sebenarnya dendam-dendam secara perdagangan dulu, baru ngomong dendam kemenangan. Kan nggak pernah menang VOC ini. Nah, ini klaster sampai sini. Dulu di sini ada batu karang. Dulu ada batu karang. Batu karang ini.
di sini. Nah ini klaster kedua, terus hampir ke sana klaster ketiga. Karena di sini dulu pernah ada kehidupan pondoknya buyut Berarti itu. ada kemungkinan di dalam tanah sini masih banyak batu nisan. Banyak insya Allah. Ini kemarin ketemu satu, Dari dua, nanti baru ketemu Kang. iya. Itu kemarin tinggal segini. Saya duduk itu terus patah. Tapi jiratnya masih jelas apa kurawal. Memang Basingonegoro ini menyimpan misteri. Karena apa, di sejarah umum Giri Kedaton itu terakhir adalah Mas Witana, Panembahan Mas Witana. Tapi sebenarnya masih ada Pangeran Puspahita, terus Pangeran Singonegoro, Pangeran Singosari. Kenapa ada Mas? Karena beliau ini seperti Mas Witana itu adalah istri Mataram. Mas Puspahita istrinya juga orang Mataram. Pangeran Singonegoro istrinya juga dua-duanya orang Mataram. Ciri khas dari keturunan ataupun raja dari Giri Kedaton ada 3 nama ciri khas, yaitu nama tahta, nama lahir, dan nama Seto. Kang, satu contoh, satu saja, satu tokoh saja. Contoh mempunyai satu. 3 ciri khas. Jadi Singosari lah. Singonegoro nggih. Singonegoro. Karena ini kan julukan dari Amangkurat, Pangeran Nama Singonegoro. apa itu? Singonegoro itu ketika beliau menjadi Susuhunan, Berarti nama jabatan. nama jabatan. Terus Nama aslinya adalah Raden Mahmudin Fatih. Punya nama keraton atau julukan keraton Raden Aryo Wijoyo. Nah, semuanya seperti itu Kang. nggih. Setelah wafat, beliau ini dijuluki Mbah Kramat Nongko. Kramat Nongko. Lek iki mbledos wambune, kalau terbuka ini semua akan wangi. Ketika Mbah ini ketemu makamnya, suluk ketemu, suluknya boleh, maka cerita dan sejarah itu akan bertolak belakang dengan sejarah-sejarah umum. Tapi sudah saya katakan, biarkanlah anak cucu kita 20 tahun kemudian yang menilai mana yang lebih benar dan mana yang itu fakta. Tidak usah ngeleng-ngelan lah, biarkan anak cucu kita yang menilai.